Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Habibah Official. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya, biar aku tetap semangat terus bikin videonya buat kalian. Dan makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah mau like dan subscribe di channel aku. Oke, di video kali ini aku mau berbagi informasi buat kalian yang pencinta makanan manis, terutama kayak teh manis, kayak kopi, kayak buah-buahan yang manis. Pokoknya intinya makanan-makanan yang manis dan minuman-minuman yang manis. Aku di sini mau sekedar berbagi informasi aja. Kalau misalnya kadar gula kalian itu melebihi batas normal, kalian itu sudah bisa disebut diabetes ya. Ada diabetes tipe 1, tipe 2 kayak gitu. Dan yang lainnya. Di sini aku bukan dokter, aku juga bukan tenaga medis lainnya, pokoknya atau tenaga kesehatan lainnya. Aku bukan dari itu semua. Di sini aku pure mau ngasih tahu kalian aja karena pengalaman dari ibu aku sendiri yang kena diabetes dan sekarang lagi sakit. Dan emak aku itu kena diabetes sudah lama banget, lebih dari 17 tahun, dan sekarang bener-bener lagi sakit ya. Jadi gimana ya, aku mau ngasih tahu aja ke kalian kalau kalian itu meskipun kalian misalnya masih muda gitu, kalian belum usia di atas 30 tahun atau 40 tahun, tapi kalian itu sangat rentan kalau misalnya kalian melebihi gula ya. Jadi melebihi batas gula. Dan kalau misalnya kalian sampai kena penyakit gula itu nggak enak banget. Karena apa? Karena kalian bisa disuntik insulin terus untuk menurunkan kadar gula kalian. Jadi kalau misalnya kadar gula kalian tinggi, itu nggak cukup dengan hanya minum obat, tapi kalian harus disuntik insulin. Dan juga kalian kalau misalnya udah drop, kalian dibawa ke UGD dan kalian itu pakai infusan khusus, dan infusan itu tuh isinya obat gula yang perih banget. Itu kata si emak ya, aku tanya kayak gitu. Dan kalian harus pakai 2 infusan, yang satu infusan biasa, yang satu buat infusan gula kayak gitu. Dan setiap saat kalian itu harus dicek gula. Jadi 3 kali sehari dicek gula. Kalau misalnya kalian bener-bener udah drop banget, pokoknya kalian harus menghindari makanan-makanan manis. Dan kalian juga kalau bisa menghindari minuman-minuman manis yang aku bilang tadi ya. Dan kayak cemilan-cemilan manis juga, buah-buahan juga memang baik untuk kesehatan. Tetapi kalau misalnya kalian melebihi dari jumlah kadar gula gitu, itu tetap aja itu mengakibatkan diabetes kayak gitu. Karena contoh buah-buahan yang manis banget kayak gitu, contoh lengkeng gitu. Misalnya kalian makan lengkeng 2 kilo atau 3 kilo sendirian, itu bisa banget untuk menaikkan kadar gula kalian. Dan gimana ya, kalian juga kalau misalnya habis makan gitu, atau pas kalian makan nih, misalnya kalian makan nasi atau nasi goreng gitu, usahakan kalian itu bener-bener minumnya air putih. Kalau misalnya kalian dibarengi dengan minum minuman manis, itu tuh cepet banget menaikkan kadar gula kalian. Apalagi kalian kalau misalnya yang jarang banget olahraga, itu bener-bener gula kalian akan menumpuk dan lemak kalian akan menumpuk kayak gitu. Kalau misalnya lemak kalian menumpuk, itu bisa jadi obesitas. Aku juga sebenarnya gemuk sih, tapi aku ketolong sama tinggi. Tapi kalau untuk kadar gula aku itu alhamdulillah masih aman ya.
Dan yang aku bilang tadi, kalian kalau bisa, kalau makan itu jangan dicampur sama es yang manis kayak gitu, itu jangan. Usahakan minum air putih aja kalau misalnya kalian makan kayak gitu. Terus juga diusahakan kalau misalnya kalian habis makan itu jangan tidur tidur jangan langsung tidur gitu. Itu nggak boleh banget. Jadi kalian kalau misalnya habis makan itu jangan langsung tidur, usahakan 1 jam setelah makan atau 2 jam setelah makan kayak gitu. Ini aku sekali lagi, aku bukan dokter, aku bukan tenaga kesehatan, aku bukan pakar atau apa, aku bukan, tapi ini pengalaman dari emak aku sendiri seperti itu. Dan kalau misalnya yang udah terlanjur kena diabetes gitu, kalian harus menjaga gula kalian karena gimana ya, aku dibilang tahu ya tahu gitu ya. Jadi aku tuh selalu nganterin emak aku check up, jadi aku tahu penyakit gula tuh ya, asal kalian tahu itu tuh kemana-mana guys, serius. Ada yang mohon maaf ya, lari ke matanya buta, dan mohon maaf lari ke kupingnya budek, ada yang kayak gitu ya maksudnya. Terus ada lagi larinya ke ginjal, ke kakinya bengkak, kayak emak aku ya, si emak itu kakinya bengkak dan betus itu mengeluarkan kayak cairan kayak gitu. Nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian ya. Jadi bener-bener gula tuh bener-bener parah deh menurut aku ya. Dan gula juga bisa ke ginjal juga, pokoknya bisa ke organ-organ, semua organ-organ penting di tubuh kita. Dan contoh kecil, kalau misalnya kalian kena gula, kalian bisa cek di apotik terdekat, itu biasanya pasti ada pemeriksaan gula berbayar, ya 10.000 atau 15.000 gitu. Jadi coba deh kalian cek setiap bulan atau misalnya 3 bulan sekali gitu kadar gula kalian, biar kalian tahu kadar gula kalian itu berapa kayak gitu. Jadi asupan makanan yang manis-manis tuh bisa kalian cegah kayak gitu. Dan ya di sini aku hanya ngasih tahu aja ya, aku bukannya so tahu atau gimana, tapi bener-bener ini pengalaman emak aku sendiri yang udah sakit gula. Jadi emak aku itu bisa dibilang penyuka makanan manis, dan emak juga itu penyuka minuman manis. Jadi dia tuh suka soft drink juga. Oh ya, soft drink ya, aku lupa. Jadi kayak minuman bersoda itu tuh bener-bener gulanya tinggi banget. Jadi kalian boleh minum minuman seperti itu, boleh, tapi jangan setiap hari. Jadi ya biasa aja gitu, jangan biasa aja juga sih, maksudnya jangan sering gitu. Kalian boleh makan atau minuman yang manis-manis, tapi jangan sering dan jangan setiap hari kayak gitu. Jadi si emak tuh ya dulunya dia tuh suka makanan manis, dia tuh suka banget sama buah, dan buahnya juga buah manis ya. Jadi ya gitu, gulanya sangat amat tidak terkontrol. Jadi drop-dropnya itu sekarang sebenarnya aku tuh sedih banget ya, kenapa gitu, maksudnya si emas sampai bisa kena gula. Dulu kan aku masih kecil, jadi aku kurang tahu tentang masalah diabetes itu seperti apa kayak gitu. Dan di sini ciri yang utama banget kalau misalnya kalian kena diabetes itu kalian pipis terus. Itu udah pasti ya, kalian pipis terus, dan kalian tuh haus itu berasa terus kayak gitu. Jadi karena kalian mengeluarkan cairan terus, pipis, dan kalian itu jadi haus terus kayak gitu. Dan kalian juga mudah lapar kalau orang penyakit gula.
dan kalian juga mudah mengantuk. Jadi kalau orang sakit gula tuh kalau misalnya abis makan gitu ya, dia tuh ngantuk kayak gitu. Jadi semakin dia ngantuk ya semakin gulanya nambah terus gitu, kadar gulanya tinggi kayak gitu. Jadi buat kalian atau buat teman-teman yang sudah kena penyakit diabetes atau ada gejala yang aku sebutkan tadi ya, salah satunya pipis terus dan haus dan cepat lapar, dan kalau misalnya abis makan itu pengennya tidur kayak gitu, itu tuh kalian harus cek ke dokter, atau kalian bisa ke apotik untuk cek kadar gulanya dulu aja gitu kalau misalnya kalian gak punya uang. Dan pengobatan diabetes ini ditanggung sama BPJS kalau misalnya kalian punya BPJS kayak gitu. Oke, jadi sekian dulu ya yang bisa aku kasih tahu tentang diabetes ini, yang bener-bener gimana ya, bener-bener ini tuh penyakit yang nggak bisa disepelein karena bener-bener penyakit kronis kayak gitu. Jadi kalian kalau udah kena udah harus bener-bener ngejaga banget. Oh iya, kalian juga nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran kayak gitu. Satu lagi, kalau misalnya keluarga kalian nih, misalnya ayah kalian atau ibu kalian kayak gitu, atau mungkin nenek kalian atau kakek kalian yang udah kena diabetes ya, yang udah kena diabetes, kalian itu jadi begini, kalian itu sangat rentan terkena diabetes juga, seperti itu. Tetapi kalau misalnya kedua orang tuanya itu enggak diabetes, nah jadi kalau misalnya kedua orang tua kalian itu enggak ada diabetes, tetapi kalau misalnya gaya hidup kalian atau pola makan kalian itu banyak memakan makanan yang manis, minuman yang manis, itu akan kena juga kayak gitu. Jadi keturunan dan pola hidup atau pola makan yang tidak dijaga, kalian akan kena diabetes kayak gitu. Oke. Dan diabetes itu nggak mengenal usia anak-anak, remaja ataupun dewasa itu bisa kena kalau misalnya kadar gula mereka itu melebihi batas yang normal. Oke. Sekian dulu ya video dari aku, semoga di video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan buat yang mau tanya-tanya aja nggak apa-apa, di bawah aku buka kolom komentar untuk video ini, karena video ini tuh bener-bener pengalaman dari emak aku sendiri ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya tentang diabetes ataupun apa, kalau misalnya aku bisa jawab, pasti aku jawab kayak gitu. Oke. Makasih yang udah mau nonton video aku. Semoga di video kali ini bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf ini suaranya serak. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.